zaman waktu perang dingin dulu kan kita punya mic aja kan seluruh negara kayak Indonesia mau ngapain nih? Lu mau nyerang gua? Australia aja ketar-ketir, apalagi kalau punya PLTN. Itu nggak semua orang kayak tahu. gitu. Dan itu Bapeten harus aware Ya. bahwa Bapeten tidak hanya mengawasi industri terkait PLTN, iradiasi pangan atau iradiasi kedokteran, tapi semua industri yang ada potensi itu sebelum kejadian lu harus turun tangan. Itu lebih teknis, mungkin gue gak usah bahas lah ya. Gue juga mau Kembali lagi di Dr. Everything. Hari ini kita mau ngobrolin soal perkembangan nuklir, teknologi. ya, khususnya di Indonesia terkait regulasi, karena kalau hal teknis biasanya udah sering dibahas. Karena kan tahun kemarin kan Pak Prabowo juga sudah bilang bahwa Indonesia harus bangun PLTN. Kita bakalan ngulik dari sisi regulasi di Indonesia tuh gimana sih kesiapannya gitu. Yep. Jadi kenapa kita hari ini ngomongin soal nuklir tuh karena dari semua presiden Indonesia itu setelah Soekarno baru di tahap Presiden Prabowo itu teknologi nuklir itu punya perhatian yang sangat besar. Dulu memang di zaman Soeharto udah pernah ada, cuman tren terkait pengembangan teknologi nuklir itu kemudian sempat hilang pasca reformasi. Baru di saat Prabowo kemudian jadi presiden, hal itu muncul lagi dan semakin masif. Di tengah tren soal ketahanan energi, renewable energy, dan juga soal bagaimana kita mempertahankan diri kita di tengah persaingan global, kita rasa tuh pembicaraan soal perkembangan teknologi nuklir itu jadi sangat relevan dan untuk diangkat di podcast kita, ya nggak Ji? Kebetulan Aji juga, lu kan juga masalahnya berkutat di bidang nuklir juga udah cukup lama ya. Iya, gue S1, S2, S3 emang nuklir. Sementara kalau dari gue sudut pandangnya mungkin nuklir itu selalu dari sudut pandang sekuritisasi sih, teori keamanan dan juga kedaulatan sih. Tapi perkembangannya kan sekarang teknologi nuklir itu jadi nggak cuma untuk persenjataan sebenarnya, tapi juga untuk bagaimana supply soal energi listrik dan juga soal radiasi lainnya, terutama untuk kayak pangan dan juga lain-lain yang ternyata juga cukup berpengaruh di soal kebijakan ketahanan pangan Indonesia ke depannya gitu. Nah, sebelum kita ngomongin soal hal-hal itu, mungkin gue mau ngomong soal yang dari awalnya, kenapa Prabowo tuh kayak terlihat sangat intens soal nuklir gitu. Karena kalau gue track ke belakang tuh mulai dari PP nomor 40 2025, kemudian ini nggantiin PP nomor 79 2014, Prabowo tuh kayak ningkatin bauran energi nuklir itu yang tadinya di tahun 2032 berdasarkan PP tahun 2014 itu sekitar 0,4 sampai 0,5% doang gitu. Itu kan kayak kecil banget sih, nggak sampai 1%-nya gitu. Tiba-tiba tuh kayak naik secara signifikan 11,7 sampai 12,1% pada 2060. Nah itu tuh kayak perubahannya dramatis dan bukan signifikan lagi, tapi kayak dramatis banget sih. Belum lagi dengan situasi kita sebagai negara berkembang ya. Udah gitu kayak di RUPTL juga yang 2025 sampai 2034, 500 megawatt, 2 unit SMR itu apaan? Small modular reactor. Small modular reactor. Modular reactor gitu kan. Nah, itu tuh jualin tuh nanti. Masing-masing kayak 250 megawatt itu mau direncanakan target operasionalnya 2032 sampai 2033 gitu kan. Jangka menengahnya kita punya 10 gigawatt nuklir sebagai bagian penambahan dari 103 gigawatt kapasitas baru. Jadi overall tuh kayak wow, tiba-tiba tuh dari yang kayak nggak sampai 1%, terus tiba-tiba naik dari 11,7 meskipun nanti tahapannya sampai 2060 gitu. Kira-kira kalau dari lu nih, dari kacamata sebagai ahli yang bolak-balik ngurusin soal nuklir ini gitu, apa sih yang lagi dikejar sama Prabowo, sama kira-kira tuh kedepannya mau kemana tuh Indonesia soal pertenaga nuklir ini gitu? Iya sebenarnya ini gue cerita histori dulu ya. Dulu Amerika itu mereka benar-benar advance masuk ke dunia nuklir PLTN ya, bukan senjata nuklir itu ya. Itu ketika
presidennya itu dipimpin sama mantan militer, kalau nggak salah Roosevelt ya. Roosevelt, Bukan Roosevelt, UK ya. Eisenhower ya. Eisenhower kalau nggak salah Eisenhower, ya. Eisenhower Perang Dunia II, habis itu ini kan masih Nah, dia sedikit sih. Nah, kemudian di Korea Selatan itu program nuklir itu dimulai ketika presiden, gue nggak tahu namanya, tapi waktu itu presidennya itu mantan militer juga. Park Chung Hee bukan sih? Seingat gue yang paling dari militer itu Park Chung Hee sih. Kayaknya ya. Industrialisasi dan lain-lain. Nah, iya betul. Cuman matinya ditikam tuh. Nah, Dibunuh kalau salah. eh, bagi gua sih ya, mungkin kalau kita mengkaitkan dengan militer, itu sebenarnya tidak masuk ke ranah pembuatan bom nuklir nggak, tapi lebih ke arah deterrent effect. Oh, deterrent effect ya. Jadi kalau lu punya senjata nuklir atau lu punya teknologi antariksa, negara tetangga atau negara lain ngeri melihatnya. Kalau lu udah punya dua teknologi itu, lu buat teknologi yang lain tuh simple. Karena persepsinya kalau lu bisa bangun nuklir, lu punya kapasitas untuk bangun hal-hal yang berbau high tech kan. High tech. Oke. Kalau lu bisa buat roket ke antariksa, lu buat rudal jelajah itu kan simple kan. Iya. Istilahnya gitu. All teknologi bakal ngikutin sih. Bakal ngikutin. Nah, nuklir ini teknologinya itu karena dia ini agak berbahaya ya, harus kita maintain dengan baik. Itu kan teknologi safety-nya harus tinggi. Iya. Nah, jadi kalau ini teknologi paling tinggi itu kan orang paling tahunya kan pembuatan pesawat ya. Nah, pembuatan teknologi nuklir itu jauh di atas itu. Nah, jadi kalau lu udah menguasai teknologi nuklir, itu artinya sistem-sistem teknologi yang lain tuh akan lebih mudah dipelajari. Itu yang pertama. Terus tentunya kita nggak lepas dari nuklir itu murah sama bebas karbon ya, bebas emisi lah. Itu sih yang jadi isu yang kedua. Cuman memang sebelum Pak Prabowo bilang go nuklir, di ESDM sendiri bahkan di RUPTL memang sudah ada list RUPTL yang sebelumnya. Itu memang 2045 atau 2060 tuh kita akan paling tidak punya 13 giga atau berapa giga gitu. Memang ada skenarionya kan, beberapa skenario. Nah, cuman skenario itu pun nggak akan terrealisasi kalau presiden nggak akan pernah bilang go nuklir. Waktu itu kan presiden kita setelah era siapa? Era Soeharto ya nggak ada yang berani bilang kita go nuklir kan. Iya. Karena waktu itu persepsi publik juga takut dengan nuklir. Akhirnya presiden yang zaman sekarang yang relatifly karena dipilih oleh publik kan, mereka juga khawatir nih kalau gua go nuklir jangan-jangan gua nggak dipilih nih sama publik. Ya kan? Cuman begitu era Prabowo datang dan bilang go nuklir, berarti ya obstacle selama ini itu sudah nggak ada gitu. Udah green light gitu, dari government tuh sudah memberikan green light. Cuman sekarang begitu presiden bilang go, layer 2 dari kementerian, menteri-menteri, kemudian dirjen dan lain sebagainya itu seperti apa? Jadi gua itu 15 tahun ya mendalami dunia nuklir itu di bidang teknis, dari safety, security dan lain sebagainya. 2022 gue pulang ke Indonesia. 2021 gue buat semacam think tank gitulah ya, buat promote nuklir dan lain sebagainya. Jadi 2021, 2022 sampai sekarang gue fokus di masalah regulasi terkait ketenaga nukliran di Indonesia. Nah, yang menjadi masalah sekarang itu sebenarnya satu, tadi kan lu bilang bahwa kita mau bangun PLTN yang small modular reactors. 500 mega, 250 di Bangka, 250 di Kalimantan. Itu yang nggak dipahami orang, bahwa teknologi small modular reactor itu belum ada di Indonesia, di dunia. Nah, kalau gitu kenapa yang kita targetin? Nah, jadi muncul 250 di Bangka dan di mana? Di Kalimantan. Itu kan munculnya dari RUPTL, Rencana Umum Penyedia Tenaga Listrik PLN. Lu cari dokumen RUPTL di website PLN itu ada. Nah, ada prosedur bagaimana kita bisa memasukkan rencana itu
ke PLN. Salah satunya adalah kalau gue punya vendor PLTN, gue bisa dong mengusulkan PLN dengan hasil studi gue supaya dibangun PLTN di Bangka 250 mega. Hmm. Jadi itu salah satunya adalah usul dari perusahaan vendor PLTN swasta. Oke. Kenapa RUPTL itu bisa masuk? Kenapa 250 mega itu bisa masuk? Sekarang yang gue pertanyakan, kenapa PLN menerima? Ya benar sih, mereka sudah melakukan pre-FS. Pre-FS itu cukup untuk dimasukkan ke dalam RUPTL. Ini agak teknis tapi lebih ke regulasi. Nah, gue yakin waktu itu PLN tidak memiliki kapasitas dalam menentukan ini teknologi udah eksis atau enggak. Gue sampai hari ini gue yakin 100% nggak ada orang PLN yang benar-benar paham soal teknologi nuklir. Makanya mereka kecolongan 250 di Kalimantan dan di Bangka. Nah, yang mengusulkan pun bahwa teknologi itu masih belum ada sampai hari ini. Masih dalam tahap pengembangan dan belum proven atau memang Masih dalam tahap pengembangan. totally zero? Masih dalam tahap pengembangan. Yang satu totally zero, gue nggak perlu sebut nama perusahaannya ya, gue tahu perusahaannya yang mana. Totally zero menurut gue. Yang satu gue sebut negara aja ya, Amerika. Tapi mereka cukup lebih advance, walaupun sebenarnya syarat pembangunan PLTN itu sudah ada di regulasi di pemerintah kita bahwa PLTN-nya harus sudah eksis. Maksudnya sudah eksis itu sudah pernah dibangun di negara asal dan sudah beroperasi dengan baik dan normal. Oke. Nah, SMR itu tidak memenuhi syarat itu kan. Karena memang di negara asalnya memang belum ada dibangun kan. juga, gitu. Ya. Belum dibangun juga. Nah, kan kita nggak mungkin juga negara kita jadi kelinci percobaan dibangun pertama kali di Indonesia ya. Ya sebenarnya bisa, tapi syaratnya itu adalah produk dalam negeri dibangun oleh BRIN. Jadi kalau BRIN ini punya reaktor sendiri, dia bangun sendiri di Indonesia untuk uji coba dan lain sebagainya, itu silakan. Itu legal. Tapi kalau tiba-tiba ada vendor yang menawarkan PLTN mereka dan total impor gitu. Total impor, belum ya itu proven juga. Harus proven. Ya kayak gini deh. Gue jualan nasi goreng nih. Ya. Tapi gue belum pernah buat tuh nasi goreng dan seenak apa. Lu mau beli nggak? Nggak mungkin sih. Ya nggak mungkin kan kayak gitu. Ya kayak gitu yang terjadi sekarang gitu. Nah, ya. Itu yang pertama. Oke, RUPTL lolos lah ya. Terus nanti kalau kita mau bangun PLN gitu, bangun listrik sama PLN, yang off taker listriknya kan PLN. Ya. Nanti kan kita akan ada, sebelum bangun kita akan ada kontrak PPA ya, Power Purchasing Agreement dengan PLN. Kalau listriknya mahal, emang PLN mau beli? Enggak juga sih. Nah, kalau yang ada lah beberapa vendor SMR, gue ngobrol sama salah satu country representatifnya, salah satu SMR dari Cina, dia bilang harga listrik mereka SMR itu 12 sen dolar. Ini dari Cina ya? Dari Cina. 12 yang mana dolar. yang mana itu masih lebih mahal daripada harga batu bara. Oke. Yang kedua, dari Amerika 2 kali lipatnya dari harga itu. 24 atau 27 sen dolar. SMR, small modular reactor ya, beda. Nah, nanti gue jelasin SMR sama yang konvensional. Terus kan mereka juga belum ready nih. Jadi ada case, Cina punya 2 tipe SMR nih sekarang, small modular reactor. Yang tipe pertama sudah dibangun, sudah on grid. Tapi base paper harganya cuma 5 sen dolar. Begitu jadi terwujud harganya mahal. Kenapa jadi lebih mahal? Karena produk pertama selalu lebih mahal kan. Dalam dunia manufaktur akan selalu lebih mahal. Karena kita nggak akan tahu cost. Kita belum tahu ekosistem cost-nya kan. Begitu ekosistemnya udah terbentuk, baru kita bisa kuantifikasi dengan baik. Nah, selama ini tuh orang menghitung harga SMR lebih murah karena base paper aja gitu, ngitung-ngitung doang di kertas. Jadi kalau gue tanya harga listrik kalau kita bangun di Cina sama di Indonesia, jangankan PLTN ya,
jenis pembangkit apapun dibangun di beda tempat tuh kadang harganya juga beda kan. Ya, ya. Kos distribusinya beda, Ya. kos ini itunya beda gitu. Nah, itu sih yang jadi sebenarnya kalau memang Presiden Indonesia Pak Prabowo ini mau bangun PLTN, yang pertama secepatnya itu nggak bisa yang tipe-tipe small modular reactor. Jadi yang bisa dibangun adalah tipe-tipe yang sudah konvensional, sudah dibangun di banyak negara dan sudah terbukti keberhasilannya. Nah, itu rata-rata range-nya sekitar 600 sampai 1000 mega per satu PLTN. 600 mega. Berarti at least kalau tadi kan satu SMR 250, 4 kali lipatnya. 4 kali lipat. Tapi balik lagi ya, kalau SMR kan emang belum ada Nah, dalam masih tahap pengembangan gitu. Yang konvensional ini udah sejauh mana gitu? Karena gini, tadi lu ngomongin karena kenapa after Soeharto kemudian pembicaraan soal pengembangan PLTN itu seakan-akan hilang dari radar ya, maksudnya meskipun kita masih ada punya Batan gitu, masih berdiri dan nggak pernah dilikuidasi gitu. Cuman pembicaraan soal pembangunan PLTN itu tidak pernah muncul semasif di masa Prabowo gitu. Karena tadi kan kalau gue lihat tuh kayak masyarakat di Indonesia itu kayak masih punya trauma meskipun nggak pernah ngalami langsung ya. Apa yang terjadi di satu Chernobyl. Yang kedua yang paling baru ya yang terkait Fukushima gitu. Begitu Fukushima meledak tuh kayak jadi Chernobyl kedua, terus banyak ada urban legend lah. Bahwa daerah di Fukushima itu ada yang banyak mutasi dan macam-macam gitu kan, horor gitu. Dan kalau gue sih secara pribadi yang ketiga setelah gue ngeliat film Oppenheimer sih, kayak buset, atom tuh kayak gitu ya. Apalagi kalau jadi PLTN dan ternyata kemudian ada kerusakan, bocor kayak Chernobyl aja udah kayak gitu loh. Fukushima udah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya meledak beneran gitu. Jadi kayak dulu tuh sempat gue dapet info tuh kalau misalnya kita mau bangun PLTN di Jawa, itu kalau misalnya ada kebocoran kayak dalam waktu 7 jam seluruh Pulau Jawa itu harus dievakuasi. Bener atau enggaknya, tapi itu seakan-akan jadi kayak semengerikan itu gitu loh nuklir, dan akhirnya membuat orang tuh jadi kayak maju mundur sih dan cenderung untuk reluctant gitu. Nah, gue mau nanya, teknologi konvensional yang ada sekarang itu sebenarnya udah sejauh mana? Apakah udah dalam titik aman? Karena gue lihat iya ini berbahaya, tapi kenapa banyak negara yang masih pakai gitu loh? Dan masih banyak pengembangannya gitu. Berarti kan ada sesuatu di situ gitu. Nah, sebenarnya ini gue jawab yang ketiga dulu tadi. Yang lu bilang sebenarnya semeledak-meledaknya reaktor tuh paling gede, nggak kayak bom, kayak Fukushima itu. Karena bahan bakar itu nggak akan bisa meledak. Bahan bakarnya apa nih kalau PLTN? Uranium oxide. Uranium oxide. Okay. Metal gitu ya. Keramik. Paling meleleh gitu ya. Meleleh. Dan mengeluarkan radiasi doang. Yang di Fukushima itu yang meledak itu kayak ini ada apa sih namanya, kayak tungku gitulah ya. Tungkunya ketutup. Terus di situ tuh ada, karena reaksi panasnya nggak bisa keluar, jadi muncul hidrogen. Dari air tadi itu jadi hidrogen. Hidrogennya itu yang meledak. Jadi Fukushima itu bukan ledakan nuklir, ledakan hidrogen. Itu sih. Cuman karena tadi pengungkunya meledak, bocor ya, radioaktifnya keluar semua. Jadi itu jawaban yang ketiga. Yang pengembangan sebenarnya kalau PLTN itu kan ada generasi 1, 2, 3, 4. Nah, kita keluarkan tentang SMR dulu. Nah, generasi 4 ini totally different sama generasi 1, 2, 3. Tapi generasi 1, 2, 3 ini relatively mirip-mirip. Jadi 1, 2, 3, 4, nah ini totally different. Nah, pengembangan dari 3 ini namanya ada 3+. Karena waktu itu dia mau kasih nama 4, udah ada duluan nih yang di sini. Jadi dia kasih nama 3+ deh. Nah, 3+ ini safety-nya lebih advance. Nah, yang di Fukushima itu generasi 2. Pendinginnya air. Nah, kemudian sudah ada advance lagi. Dia mengembangkan kan tetap ya, walaupun sudah established, sudah well operation, kan tetap orang akan selalu berpikir untuk upgrading safety kan. Jadi muncullah tadi 3 dan 3+, termasuk peningkatan daya.
Nah, 3+ ini sebenarnya udah cukup oke gitu. Nah, kalau kita bilang bahkan ini pendingin banyak teknologi reaktor nuklir yang tipenya macam-macam tuh yang agak ribet sebenarnya. Nah, kita ambil satu case pendinginnya air. Yang di Fukushima itu jumlahnya di dunia itu itu cuma gua nggak tahu berapa, cuma hanya ada di Jepang. Yang pakai pendingin air. Bukan, Sorry. pendingin air tapi ada dua tipe yang berbeda. Pendingin air dari Rusia itu agak-agak beda tuh sama pendingin air yang dari Eropa, Amerika, sebagian Jepang itu beda. Terus pendingin air dari Jepang itu totally different. Jadi vendor tuh punya teknologi masing-masing. Yeah. Nah, pendingin air dari Kanada juga beda lagi tuh. Oke. Jadi ada lagi tiap vendor tuh teknologinya macam-macam. Nah, yang di Fukushima itu cuma ada di Jepang teknologi itu. Itu yang ngembangin kalau nggak salah GE sama Hitachi. Oke. GE sama Hitachi. Nah, mungkin teman-teman bisa cari lah ntar mungkin kita bisa, gue kasih linknya aja kali ya, BWRX gitu ya, Boiling Water Reactor atau BWRX sekarang yang mereka juga ngembangin yang small tuh BWR. Namanya BWRX 300. Jadi yang small type itu yang katanya juga mau dijual di Indonesia katanya. Di Kalimantan kan. Terus ada lagi yang dikembangkan sama Westinghouse sama Mitsubishi. Oke. Itu yang tadi BWR, yang ini PWR, Pressurized Water Reactor. Rusia juga ngembangin yang Pressurized Water Reactor dan lain sebagainya. Kanada juga base-nya air, tapi dia bahan bakarnya itu lebih teknis, mungkin gue gak usah bahas lah ya. Gue juga mau Ntar aja kalau memang mau teknis, gue buat kuliah khusus aja deh. Jadi itu masuk regulasi ya. Jadi yang harus di follow up sama government itu ya teknologi-teknologi tadi yang udah established, udah proven, dan terbukti aman. Kalau BWR dari yang Fukushima kan nggak aman, jadi nggak usah dipakai. Kan gitu aja. Yang ketiga, berarti yang ketiga lebih aman kan? 3 lebih aman, 3+ lebih aman lagi. Udah dibangun semua itu? Udah ada yang ngaplikasi? Udah ada semua. Oke. Cina juga punya teknologi sendiri sekarang. Jadi vendor PLTN tuh banyak sebenarnya. Rusia, Kanada, Perancis, Cina, Korea Selatan, Jepang, Amerika. Oke. Dulu Jerman, tapi Jerman udah merger sama Perancis. Ya. Terus apa lagi? Ya, gue sih sebagai orang awam soal nuklir ya, maksudnya ketika ternyata ada banyak perkembangan soal teknologi nuklir, terutama buat PLTN tuh kayak, oh ternyata makin kesini orang juga makin para ilmuwan di PLTN juga makin memikirkan gimana caranya bisa bikin lebih aman kan. Dan ternyata kan Fukushima itu tahap 2 kan tadi, udah jarang dipakai dan bahkan udah mau ditutup juga kan. Dan kemudian ada yang reaktor nuklir generasi 3+, dan 4 gitu. Nah, info-info kayak gitu yang orang awam tuh terutama di Indonesia tuh nggak tahu gitu loh. Ini yang kemudian jangan orang awam, orang kementerian aja nggak ada yang tahu. Nah, kayak gitu. Even kayak misalnya gue nanya ke SDM atau PLN gitu, yang ngurusin RUPTL kayak gini, mungkin gue nanya, emang mau pakai teknologi yang berapa Pak gitu, reaktor nuklirnya gitu misalnya kayak gitu. Mungkin gue nggak yakin juga mereka bisa jawab secara teknikal dan dari sisi teknikal kemudian membahasakan sesuatu dengan bahasa yang cukup bisa dipahami oleh publik. Nah itu yang gue belum yakin juga sih. Jadi memang kalau di Indonesia gue lihat memang ada asimetris informasi sih soal teknologi nuklir ini ya. Makanya kemudian masyarakat tuh cenderung reluctant karena yang dilihat itu ya selalu Chernobyl, Fukushima, belum lagi soal salah kaprahan tadi Oppenheimer. Kalau misalnya reaktor nuklir PLTN meledak itu bakal jadi bom atom Hiroshima Nagasaki, ternyata enggak juga gitu loh. Dan yang meledak itu juga mesti dicek lagi yang meledak apanya gitu kan. Gitu. Tapi gini sih, gua ngelihat tren di Asia Tenggara ya, regardless kita selalu ngomongin soal green energy, transisi energi. Tapi sebenarnya tren soal nuklir ini itu tidak pernah hilang dibahas oleh negara-negara Asia Tenggara. Selalu mereka keep gitu loh, dan mereka selalu punya interest di situ gitu loh. Cuman timingnya kapan itu gue rasa tinggal nunggu siapa yang mulai duluan sih di regional Asia gitu. Sorry, di Asia Tenggara maksud gue. ASEAN.
ASEAN. Kalau Asia Timur kan notabene mereka udah lebih familiar ya. Cina, Korsel, Jepang itu kan punya teknologi dan udah ngembangin dengan konteks negara masing-masing gitu. Cuma di Asia Tenggara itu mereka itu masih menerka-nerka. Kira-kira gue mau bangun seberapa besar, mau pakai teknologi apa, dan kira-kira di bagian mana gue bakalan fokusin itu sih. Nah, hal-hal yang itu yang kemudian di Asia Tenggara itu masih samar-samar sih. Dan gue lihat kalau dari sisi, gue dari kacamata orang hubungan internasional deh, dan public policy ngelihat negara ASEAN tuh ya typically secara kultural ya sangat ASEAN gitu. Untuk memulai sesuatu yang kontroversial kayak PLTN itu ya malu-malu. Meskipun mereka sebenarnya mau gitu. Bener. Kalau kemudian ada sponsor dan salah satu negara aja mulai, pasti yang lain bakal ngikut juga gitu. Karena part of tadi yang lu bilang, punya PLTN itu bukan soal supply listrik aja, tapi juga soal deterrence dan determinasi kalau misalnya kita bisa kembangin itu ke persenjataan ya. Nah itu sih yang gue lihat, dan gue lihat mau nggak mau emang Indonesia harus ke situ sih. Ini bukannya gue belain Prabowo atau enggak ya, tapi emang perkembangan negara ke depan itu dari sisi sekuritisasi energi, sekuritisasi di tingkat region dan global, emang nggak bisa tergantung sama satu sumber energi sih. Kita punya batu bara, lagi fokus ke PLTS, kita lagi bangun EV dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga nuklir ini sangat seksi dan tidak untuk ditinggalkan gitu. Jadi gue pikir ini yang harus dicek lagi sih. Dan tapi di sisi lain juga gue juga paham sih, Indonesia itu seakan-akan malu-malu karena ya secara historis lah, zaman waktu perang dingin dulu kan kita punya MiG aja kan seluruh negara kayak Indonesia mau ngapain nih? Lu mau nyerang gue? Australia aja ketar-ketir, apalagi kalau punya PLTN bro kayak gitu. Tapi sebenarnya kita udah bukan malu-malu lagi sih ya, menurut gue ya. Tata kelola di tingkat kementeriannya masih berantakan. Bagi gue ya, kalau gue disuruh nih sama presiden dikasih mandat, lu ngelit jadi ketua tim pelaksana pembangunan PLTN dong. Yang gue benerin tata kelola organisasi dulu. Pasti sih. Nah, ini satu. Tadi sebenarnya dulu Filipina tuh udah bangun. Iya. Gue sempat ke sana tuh. Masih ada bangunannya. Bangunannya masih ada. Itu tinggal masukin bahan bakar operasional tuh. Iya. Cuman karena ada kebijakan polusi dan lain sebagainya akhirnya di stop. Iya. Udah 40 tahun kan bangunan. Nah, ini sekarang mereka mau hidupin lagi PLTN. Iya. Lagi direview nih bangunannya, layak apa enggak? Udah puluhan tahun sih kayak mau direview ulang. Waktu gue kesana sih kayak, ya karena Filipina beberapa kali gempa ya, lebih sering dari Indonesia. Itu mau direview ulang. Maintenance dan lain sebagainya kan. Jadi kayaknya agak susah. Kemarin yang ngecek Prancis, kemudian Amerika lagi kayaknya ngecek. Nah, ntar lagi buka ya? Ntar lanjut juga nggak mas? Nggak apa-apa. Nah, di Indonesia itu vendor juga masih simpang siur nih. Gue kalau mau nawarin PLTN gue kemana? Kayak SDM juga bukan tupoksinya SDM kan? Ke BRIN juga bukan tupoksinya BRIN. Ke Bapeten apalagi gitu. Jadi orang antar kementerian ini saling tidak paham nih gini, kita mau ngapain nih. Nah, harus ada satu orang yang bisa mengorkestrasi. Nah, kalau dari International Atomic Energy Agency, dia sudah mengusulkan pembentukan namanya Satgas PLTN lah. Gue dapat lah info mengenai bukan perpres, siapa sih namanya kalau surat yang mau ditandatangani? Gue nggak tahu sih, ada instruksi draft perpresnya katanya Den sudah memasukkan draft perpres. Den ini Dewan Energi Nasional untuk tim pelaksana pembangunan PLTN. Gue sempat baca dan review, gue rasa itu juga sangat birokratis. Jadi lu kalau mau bangun PLTN itu bisnis base, lu harus taktis, nggak bisa dibawa ke dalam ranah birokrasi. Birokrasi itu fungsinya hanya membantu aja, mempermudah regulasi. Bapeten fungsinya adalah untuk mengawasi supaya tidak terjadi
kesalahan. Jadi ini perlu gue jelasin satu. BRIN fungsinya untuk meneliti dan mempromosikan nuklir. Risetnya ya? Riset. Oke. Bapeten fungsinya untuk mengawasi. Dia koordinasi dengan International Atomic Energy Agency. Jadi dia fungsinya nggak boleh mempromosikan PLTN. Tugasnya dia mengawasi setiap kegiatan yang terkait dengan nuklir di Indonesia, termasuk pembangunan. Jangan sampai ada gagal bangun dan lain sebagainya. ESDM fungsinya meregulasi. Meregulasi tadi PLN pelaksana. Jadi yang melaksanakan pembangunan PLTN ya perusahaan listrik. Mungkin lewat anak perusahaan PLN bisa, bukan ESDM. Nah, tim pelaksana tadi itu mengorkestrasi semuanya supaya inline. Nanti Kemenq fungsinya tadi financing. Kalau vendornya ngasih pinjaman atau negara vendor dari Amerikanya ngasih pinjaman. BKPM juga gitu. Kalau nanti negara vendor ya udah pakai duit gua aja investasi kan. Bappenas juga nanti fungsinya apa? Ya udah plannya bagaimana kan kayak gitu. Harus regulasi semua. Termasuk Kementerian Dikti-Saintek menyiapkan human resource, ya kan? Nah sekarang yang gua khawatirkan Bapeten itu berada di Kemenristek Dikti-Saintek. Fungsi Kemenristek Dikti-Saintek itu relatif sama dengan BRIN, promote. Gimana lu promosi di bawah lu mengawasi? Nggak bisa. Harusnya Bapeten itu di bawahnya Kementerian Lingkungan Hidup sebagai fungsi pengawasan. Atau Kementerian Hukum, tapi lebih pas Kementerian Lingkungan Hidup. Pastikan ada Dirjen Ketenagaan Nukliran di ESDM. Karena per hari ini nggak ada ahli nuklir di ESDM. Gimana lu mau ngasih penjelasan? Interesting tuh. Gue baru per hari ini nggak ada ahli radiasi kontaminasi yang mumpuni di Dirjen radiasi kontaminasi radiasi lah, paling ini dibentuk lah di Kementerian Lingkungan untuk memastikan itu berjalan. BNPB juga harus kita training, militer, polisi juga kita training untuk pengawasan, kayak gitu. Jadi semua stakeholder ini jadi satu. Sedangkan draft Nepio atau Satgas itu yang sudah masuk ke meja presiden katanya, itu tuh anggotanya isinya menteri semua, kan nggak mungkin menteri taktis jalan gitu kan. Mungkin menteri jadi penasihat aja cukup lah. Jadi tim taktisnya ya udah tadi tim teknis, kemudian PLN sebagai pelaksana, udah kan gampang. Program klasik di Indonesia gitu sih. Menteri masukin, habis itu ini pelaksana teknisnya gimana, menterinya juga pasti kebingungan gitu. Betul. Cuman kalau misalnya udah banyak yang terlibat kayak gitu, oke lah kita Bapeten mungkin akan digeser ke Kementerian Lingkungan Hidup ya. Karena ini fungsinya pengawasan, emang harus terpisah dong dari yang promote. Kalau promote kan fokusnya pasti kayak ini didorong terus nih teknologi nuklir. Betul. Tapi kalau nggak ada pengawasan kayak ini aman atau enggak gitu, mereka nggak terdorong untuk ngomongin safety kan. Yang penting promote aja gitu. Dan itu memang harus dipisah sih, gue setuju. Tapi dari sekian banyak institusi ini, siapa kira-kira yang bisa mengorkestrasi seperti yang lu bilang gitu? Dia harus punya pengalaman teknis yang dalam. Safety, security, safeguard bidang nuklir. Dia punya basis koneksi dunia nuklir di internasional itu cukup bagus. Sehat dan masih muda. Maksudnya muda tuh 40 tahun masih oke. Kalau lu pejabat-pejabat yang 70 tahun, 60 tahun nggak usah lah. Ini long term nih. 40 tahun, 50 tahun masih muda kan. Ini bukannya kita rasis ya. Tapi emang. Tapi ya kayak gini ya. Long term ini ya? Oke. Tapi itu kan secara person. Apa kita perlu bikin institusi baru lagi? Enggak, ini tim Satgas ini fungsinya cuman untuk membangun PLTN pertama. Jadi kalau PLTN pertama udah kebangun, PLTN kedua tuh orang udah terexperience kan dengan bangun PLTN. Jadi tiap kementerian ini udah tahu, oh ya udah gue ngelakuin ini. Kalau PLTN ini dibangun, kementerian ini akhirnya ngelakuin. Kementerian luar negeri kan juga punya fungsi kan, fungsi untuk mempertemukan dengan calon vendor, dengan negara-negara vendor dan sebagainya. Jadi banyak kementerian yang harus dilibatkan. Nah, dulu sih gue berharap sih Pak Luhut yang megang.
Pak Luhut yang megang. Wah, dulu. Tapi kan Pak Luhut mau nggak Pak Luhut? Pak Luhut juga udah tua sih. Siapa tahu Tapi Pak masih Luhut sehat denger sih. nih. Tapi masih sehat sih kan. Ya, Cuman gua nggak tahu ya sosok itu tuh hari ini apa. Kalau Pak Luhut, walaupun dia kemampuan teknisnya nggak ada ya. Tapi dia masih mau mendengar sih. Kalau ya, menurut ya. gue ya. Tapi kalau per hari ini, Siapa yang bisa mungkin menjadi menteri segala urusan mungkin dan kalau sangat presiden taktis gitu. presiden dengar disuruh open bidding aja. Iya sih. Tapi Ya. intinya tadi Bapeten nggak boleh masuk ke dalam tim tadi. Bapeten kan fungsinya pengawasan. Ya. Gitu. Terus eh nah ini kadang kalau dalam kementerian ini agak-agak ribetnya. Lu mimpin dirjen nih. Kalau lu mimpin dirjen nih dalam tim itu gitu atau tim teknisnya ya. Lu fungsinya lu secara apa? Secara struktural itu sebagai apa? Jadi kadang kalau secara struktural dia tidak lebih tinggi dari dirjen disikat juga sama dirjennya kan kadang kayak gitu. Ya, ya. Jadi ya emang secara birokratisnya juga harus disusun dengan rapi. Iya. Posisi-posisinya harus jelas, Iya. jangan overlapping dan lain sebagainya. Nah, itu yang susah di Indonesia. Maksudnya gini loh. Lu tadi minta yang 40. Pak Luhut tuh udah lebih dari 40. Dia sih masalahnya. Cuman kalau umur 40, ya gue tahu sih dia bakal lebih masih punya kreativitas, dan kalau ini jangka panjang dia masih bisa punya visi jangka panjang juga dan lebih adaptif sama perkembangan dunia luar ya. Cuman balik lagi ketika umur 40 kadang-kadang kan itu biasanya kayak ya sumuran hampir kita-kita gitu kan. Masih muda gua. Masih middle management gitu kan. Belum sampai yang senior-senior banget. Betul. Ntar kayak lu bilang tadi, kalau misalnya ketemu dirjen dan ternyata masih dianggap lu baru anak kemarin sore Betul. gitu. Itu yang agak susah sih. Atau lu ubah posisinya. Tiba-tiba kita ngambil dari mana gitu P3K. Bisa aja sih, menurut gua kayak gitu. Tapi saran gua satu, jangan ambil dari akademisi. Karena ini project, ini taktis, lu harus gesit. Dan lu paham regulasi, lu akademisi nggak kayak gitu. Iya, iya. Kita sering blunder karena menganggap oke, akademisi bisa pegang. Ternyata banyak hal-hal yang ternyata begitu dipegang akademisi banyak blunder. Iya. Akademisi cukup jadi penasehat lah. Iya. Karena proyek pertama itu ya oke lah dari akademisi udah ada dari Kemendikti sama BRIN ya. Tapi kalau untuk di lapangan bisnis proses seperti apa, gue rasa sih emang nggak bisa sih. Itu yang jadi tantangan tersendiri buat akademisi gitu. Theoretical biasa di lab apalagi kayak gini gitu. Benar. Belum lagi untuk ngadepin yang regulasi sama juga paham financingnya atau enggak gitu kan. Lu harus paham financing juga. Itu yang jadi tantangan Lu sih. kalau biasa di lab terus tiba-tiba lu ketemu vendor, Oh nggak bisa, keringet dingin bro. nggak bisa. Habis lu, mati Nggak lu bisa. dikatain lu. Ya, Terus apa lagi ya? Itu sih tata kelola organisasi penting. Kemudian sebenarnya gue punya sih beberapa teman yang usianya 50 tahunan dan menurut gue dia capable lah untuk pegang itu. Tapi ya itu sih, karena mereka posisinya ada di luar negeri, mungkin kalau pulang ke Indonesia mereka harus juga mencoba untuk familiar dengan sistem birokrasi di Indonesia yang agak jelimet kadang. Tapi Itu mungkin gini ya, kalau person gitu, Indonesia itu kan cenderung dari selalu kebijakan yang terlembagakan, harus melalui suatu lembaga gitu. Orkestrasi dan lain-lain, kemudian harus ada lembaga koordinator. Regardless ada satgas ya, gitu kan. Kalau gue mikir sih kayak mungkin satu orang yang mumpuni itu kita taruh di DEN gitu. Dewan Energi Nasional. Iya. Tapi ini sorry itu saya Tapi buat 9 tapi ya anggota kemudian DEN jadi ya. Tapi sejauh ini DEN juga memang 10 tahun terakhir follow up terus untuk PLTN. Tapi draft tim satgas yang mereka ajukan pun kalau kita ahli-ahli nuklir ini baca yang review itu ketawa aja. Gini banget tuh. Birokratis banget sih, nggak taktis banget. Karena anggotanya juga dari sekian banyak anggota DEN yang ada, lu coba deh orang industrinya berapa ya, orang sering main di dunia power plant berapa orang itu, relatif lebih banyak akademisi, birokrasi, ya. Sorry ya lanjut tadi kepotong lagi. Takjil lewat, takjil lewat, menjelang puasa sorry. Oke lanjut. Nah, tadi sampai ya udah kalau misalnya DEN misalnya gitu, tapi memang satu satgas itu sebagai lembaga ad hoc itu emang cukup gitu. Karena kan tadi gue bilang PLTN pertama jadi ya udah ad hoc-nya bubarin, jangan sampai jadi apa?
jadi badan, terus begitu PLTN keduanya fungsinya badan apa udah nggak butuh, jangan-jangan nanti ngeberatin pemerintah kan, Ya. harus ngucurin dana tiap tahun buat Ya. ngehidupin badan, nggak butuh-butuh amat gitu. Makanya tadi sifatnya ad hoc untuk yang Ad hoc proses aja, pertama dulu pertama aja. aja gitu. Gua agak miris per hari ini dengan Bapeten. Kenapa tuh? Bapeten kan fungsinya pengawasan ya. Tidak cuma nuklir, tapi tidak cuma PLTN, tapi semua yang terkait dengan radiasi itu pengawasannya di bawah Bapeten. Radiasi nuklir dan lain maksudnya Radiasi kan? semua ya, material radioaktif yang ada di rumah sakit untuk cancer. Tapi Bapeten tuh, gua kemarin dapat info, apa sih namanya? Tim Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir. Jumlahnya cuma 20-an orangnya. Dan itu nggak cukup menurut lu, 20 Sangat orang? kurang bro, apalagi lu mau bangun PLTN. Gimana lu mau ngawasin pembangunan PLTN yang segede itu? Ngawasin logistik, ngawasin pembangunan. Mereka harus melicense. Jadi kan ada beberapa vendor PLTN yang mau melakukan licensing di Indonesia. Mereka harus licensing, melakukan proses licensing dan lain sebagainya. Sangat kurang. Jadi Bapeten harus diperkuat. Jadi gua ngelihat 10 tahun terakhir memang kerja Bapeten ini cukup melempem sih, agak melempem. Karena kurang personel dan lain-lain. Satu kurang personel. Secara struktur birokrasi dia di bawah kan. Sebenarnya nggak masalah selama posisinya sama. Toh kan dia masuk ke Kementerian Saintek baru ini. Dulu kan di bawah Kementerian Riset ya. Riset dan Teknologi. Orang kurang, kemudian kapasitas leadershipnya juga kurang. Bapeten ini dananya sangat minim sih memang. Jadi gue kasihan sih sebenarnya. Kadang juga kasihan sama orang-orang Bapeten. Kita mau datang ke Bapeten, konsultasi dan lain sebagainya. Itu mereka mikir bukan apa bro. Mikir kayak, kita harus nyuguhin apa ke tamu kita. Harus dari pos anggaran mana lagi kita suguhin. Ya. Sesimpel itu kadang. Faktor klise. Faktor klise kan? Yeah. Cuma ya itu terjadi gitu. Ya kemarin gue juga sempet ngobrol sama orang di Kementerian Keuangan gitu yang pernah ngurusin Bapeten. Iya benar katanya Bapeten harus jadi super body mas. Posisinya dia harus nyombong lah istilahnya. Ya kan? kalau jadi pengawas mau nggak mau dia harus super body sih. Harus nyombong kan. Kayak OJK gitu kan dulu dia Bapak PAM, betul. LK, kemudian di Otoritas Jasa Keuangan gitu kan. Dia punya kaki yang kuat, lebih gitu. Powerful gitu. Lu harus nyombong kalau ketemu punya orang. Punya independensi sih kalau pengawas harus. Duit lu harus banyak gitu kan. Yeah. Kalau duit lu gak banyak ya susah gitu. Ya gue sempat kemarin ngusulin juga Kementerian Keuangan. Proses licensing PLTN. Jadi kalau ada gue buat PLTN nih, desain PLTN. Kalau untuk dibangun tuh harus di licensing dulu. Nah, yang melisensi siapa? Bapeten. Harganya murah banget. Basic design license, gambar-gambar itu cuma 182 juta. Normalnya harusnya berapa? Di Amerika itu udah puluhan miliar. Bahkan ratusan miliar. Jadi misalnya gue investor tadi ya, vendor gitu. Terus gue mau bangun di Indonesia. Gue harus license ke Bapeten. Kalau dia udah eksis, sudah pernah dibangun di negara lain, dia nggak perlu license. Paling review aja. Ya kalau misalnya SMR tadi ini kan, terus gue mau bangun di Indonesia. Nah kalau SMR yang belum pernah dibangun, mau dibangun di Indonesia pertama kali, Bapeten harus license. Dan gue cuma cukup bayar license-nya 180. Itu license yang basic design tuh 182 kalau nggak salah. Murah banget sih. Totally ya menurut gua nggak nyampe lah 10 M tuh total. Itu murah banget gitu. Jadi lu mau bayar tenaga kerja yang melicense itu berapa gitu. Kalau lu ngasih insentifnya kecil ke orang yang mau melicense, kerjanya nggak bener. Iya kan? Jadi harus dinaikin tuh. Itu sih. Itu jadi dilema juga. Jadi Bapeten harus berani bilang nih ke Kementerian Keuangan. Kita punya masalah nih, nggak mungkin kita ngegaji orang untuk license. Di Amerika license-nya udah segini loh. Kalau di Amerika namanya US NRC ya. Kalau di sini Bapeten. Kayak gitu. Itu jadi masalah dilema juga buat kita gitu. Gua nggak mau dong disuruh nge-review dokumen teknisnya PLTN terus cuma digaji. Itu resiko tanggung jawabnya tinggi gitu kan. Tanggung jawabnya tinggi, gue cuma digaji 10 juta ya nggak mau gue. Gaji sekian miliar dong buat gue. Ya kan? Gila ya, tanggung jawab.
Oke, kita putus nyambung tadi ada takjil lewat, terus tadi pas buka puasa jadi disunahkan putpa dulu. Oke lanjut Ji, namanya juga podcast ya, jadi kita Heeh. bisa on off gitu. Tadi Tadi gue nanya soal industri kan, heeh, dari sisi industri itu Indonesia udah sampai tahap mana? Karena kan tadi kalau misalnya bisa impor, karena heeh. itu high tech. TKDN, tapi pasti akan ada yang minta itu kan. Sementara di sisi SDM, kalau yang gue baca kan 4.900 itu butuh SDM buat pengembangan teknologi nuklir. Itu untuk ahli nuklirnya doang. Belum sama yang ngurusin bisnis, financing, dan lain-lain ya. Itu mungkin kalau kita lihat, itu bakal jadi kesempatan lapangan kerja yang besar sih, kalau gue lihat gitu. Gue pernah ngitung cost benefit analysis ya, Ya, itu paling tidak bisa menyerap 10.000. 10.000. Itu bukan hanya main ya, jadi ya industri-industri sampingan ya. Ya, Cuman kalau PLTN-nya sendiri, satu PLTN tuh biasanya pekerjanya tuh 500 orang. hmm, Itu itu totally ya, udah termasuk tukang sapu dan lain sebagainya, satpam. oke. Eee, ahli nuklirnya cuman maksimal 5%, 5-10% lah, Dari total 500 total itu. 500 orang itu. Berarti sekitar 25-an. 25 ya, 25-an lah ya. Hmm, Biasanya rata-rata mereka jadi operator. oke. Operator tuh biasanya satu shift tuh 8 orang. 8 orang satu hari itu bisa jadi 2 shift, 2 atau 3 shift, PLTN. Itu gua lihat case-nya waktu dulu gua ke Slovenia, di PLTN di Slovenia gua lihat 8 orang rolling rolling rolling. Terus, eee, gua nggak tahu ya mungkin atau 15% ya, 15% orang orang itu. Hmm, Kalau ditanya kesiapan industri lokal, ya belum ada. nggak ada. Jadi kalau mau ditanyain TKDN, oke kita mau bangun PLTN dari luar negeri, TKDN-nya paling ini, bangunan. Oke. Gua rasa sih kita punya kemampuan untuk membangun, ya kayak yang di Serpong, di Bandung, Batan-Batan yang reaktor nuklir itu kan Hmm, mereka dibangun pakai teknologi Indonesia kan. ya. Mungkin dari sipilnya kita bisa punya TKDN, Lokal vendornya untuk lokal vendornya bisa pembangunan Indonesia, ininya ya. ya. Itu Indonesia, bisa di situ. Tapi kalau untuk teknologi kayak kayak instrumentasi, kontrol, stainless steel dan lain sebagainya itu belum bisa. Gua melihat kemampuan Krakatau Steel belum bisa memproduksi, ya jauh lah, masih jauh. Hmm, Yang kedua, instrumentasi kontrol perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia kan nggak ada kan, semuanya rata-rata perusahaan asing kan, ya. Siemens, perusahaan-perusahaan asing lah. Tapi kalau diproduksi di Indonesia beberapa seperti Siemens kan dia udah ada perusahaan tuh, Ya. itu mungkin bisa bantu kayak Infineon ya kalau nggak salah. Ya udah Ini deh. sorry nggak apa-apa gue sebut merek ya. Ya nggak apa-apa. Itu salah satu contoh ya, sebenarnya kan ada produk-produk apa, Ya. ada ada perusahaan-perusahaan kayak Omron dan lain sebagainya Hmm, kan, Jepang dan lain sebagainya. Nah, kemudian kesiapan tenaga kerja ya, untuk tahap awal pokoknya PLTN jadi, dalam persiapan pembangunan, kita ngirim nih, orang untuk di-training. ya. Jadi, training training operator PLTN itu 4 tahun, 4 tahun 4 operator tahun. doang? Dan untuk paham dengan mudah, paling enggak lu harus punya ijazah S1. Hmm, Walaupun syaratnya sebenarnya nggak harus S1 ya. Tapi kalau lu nggak S1, lu nggak akan paham. ya. Karena ada beberapa tahapan mungkin dari sisi theoretical Theoretically dan ya. lain sebagainya. Dan lu harus Dan sekolah vokasi soal nuklir di Indonesia belum ada, coy. sekolah ada. Emang ada di Indonesia? Ada, punyanya Batan. Dulu Oh, dulu Batan punya? Wah, ini info menarik nih. STTN dulu namanya. Sekolah Sekarang masih ada? Teknologi, sekarang ganti STT BRIN atau apa gue lupa, di Jogja. Oke. Di dekat di dekat mana? Di dekat reaktor nuklirnya Batan Jogja situ lah. Hmm, Itu ada. Eee, ya berarti itu kalau misalnya kita bangun nuklir, mereka bisa dimanfaatkan sebagai operator dong, dilatih lah at bisa least, bisa, harus di-training lagi tapi tetap. Karena oke. kan mereka juga kan nggak punya pengalaman untuk operator dan Ya. sebagainya, harus di-training lagi. Tapi paling nggak kayak pelajaran instrumentasi, kontrol untuk PLTN mereka dapat lah itu. Kemudian, eee
Apalagi ya? Krakatau Steel ya belum mumpuni. Iya. Kecuali nanti kalau kita punya PLTN yang terapung tuh. Kan Rusia udah punya tuh PLTN terapung Terapung tuh maksudnya gimana? Di atas kapal di atas gitu? kapal. Kan banyak tuh kapal selam kan dia ada yang pakai nuklir. Hmm. Bukan bom ya, maksudnya dayanya ya. Kemudian kalau di Rusia tuh icebreaker, tahu kan kapal yang Iya, penghancur pemecah es tuh es. dia pakai reaktor nuklir. Kemudian mereka sekarang punya kapal khusus untuk daya, untuk didistribusikan ke masyarakat listriknya, Hmm. pakai nuklir di Yakutia Iya. Rusia situ. Kalau nanti itu kita bisa minta PT PAL buat kapalnya. Iya. Itu paling di situ sih. Oke. Berarti secara keseluruhan sebenarnya hanya beberapa yang bisa kita manfaatkan dari sisi industri lokal ya, karena memang banyak yang harus dipersiapkan. Benar, Tapi dari sisi teknologinya secara keseluruhan notabene ya, tentu dari luar. majority ya kita akan tetap impor gitu ya. Oke. Tapi ya nggak masalah sih, maksudnya kalau teknologi awal ya pasti kita akan impor gitu. Iya, benar. Ya, Ya kita harus ada proses transfer knowledge lah. apalagi belum punya sama sekali gitu kan. Benar. Berarti kan tidak ada industri pendukungnya, kita belum bangun di dalam negeri gitu. Ya seperti yang di podcast kita yang soal batu bara kemarin tuh, kan gue sempat bilang, Hmm. ya harusnya Krakatau Steel sudah bisa transformasi menjadi heavy industries. Maksudnya tidak hanya memproduksi steel. Hmm. Gue ya waktu itu tahun 2021 gue diskusi sama mantan, waktu itu masih Dirut ya, Dirut KS, sekarang udah mantan. Setelah gue dapat info, ya mereka belum bisa memproduksi steel khusus nuklir. Nuklir grade itu beda Ya. sama steel khusus sendok gitu kan, Oh. beda. Padahal kita punya source-nya. Hmm. Jadi nuklir grade itu, steel yang nuklir grade itu rata-rata nikelnya itu kandungannya 78 sampai 80%. Oke. Dan itu yang ngebuat sebenarnya nikel itu dari dulu menarik. Kita kan merasa nikel itu menarik waktu EV aja kan. Iya. Dari dulu itu nikel udah jadi komoditas menarik gitu buat industri-industri besar. Nah, harusnya KS sudah masuk situ. KS tidak hanya produksi itu tapi bisa buat desain-desain teknologi nuklir kayak gas engine-nya, Ya. itu bisa lah orang-orang KS. Teman-teman gua yang lulusan ITB yang kerja di KS itu jago-jago sebenarnya. Terus bahan bakar. Ya kita kan punya uranium. Ya. Ya menurut studi ya. Kan gue juga belum melihat secara kasat mata, lihat langsung. Tapi kalau anggap kita punya uranium ya, itu juga bisa jadi basis kita juga. Ya. Itu. Iya. Tapi tadi kita pakai reaktor dari Rusia nih. Gue punya resource uraniumnya, tapi belum tentu bisa dipakai di reaktor itu. Karena kan bentukannya bahan bakarnya kan Oke. standar Rusia. Iya, Jadi iya. gini, gue beli PLTN dari Rusia. Akhirnya itu artinya kayak gue nikah sama Rusia. Karena apa? Ya gue akan terus-terusan dapat suplai bahan bakar dong guys. Iya, iya. Kayak waktu dulu kasus Rusia sama Ukraina perang kan ada reaktor nuklirnya di Zaporizhzhia yang dibom itu kan dia Iya. teknologi Rusia kan. Kan mereka akhirnya nggak disuplai lagi bahan bakar dari Rusia. Dan sekalinya rusak berarti lu harus tetap pakai teknologi Rusia kan? Teknologi Rusia Nggak bisa kecuali di-convert ke standar teknologi lain nggak gitu? bisa. Kecuali ada vendor dari Amerika atau Perancis yang mau ngebantu lu, ya udah gue buat replikanya deh. Pasti bakal mahal coy. Dan belum tentu bakalan sama kan? Itu dia. Ya. Jadi nanti kalau dalam sistem ini umpamanya PLN ya, perusahaan listrik negara sebagai yang buat bidding ya, dokumen tender kan penting ya. Hmm. Jadi harus dipastikan kalau kita beli teknologi dari, contohnya dari Amerika, suplai bahan bakarnya itu dari negara mana aja. Hmm. Jadi kita nggak kekunci. Ya. Kalau kita beli Cuman satu dari negara aja. Prancis, jangan-jangan cuma dari Prancis doang yang. Ya. Nah kalau kita beli dari, let's say dari Cina, jangan-jangan dari Cina doang. Kalau Ya. kita bisa beli dari, kalau kita beli dari satu negara ini, tapi kita bisa beli bahan bakarnya dari banyak negara, itu lebih oke. Ada nggak yang PLTN Ada, kayak gitu? ada, Visible ya, emang ada yang kayak gitu. ada, Lu bisa beli bahan bakar dari ada, manapun gitu. ada. Nah ini karena yang jadi pikiran gua nih, karena kan kita baru deal soal tarif sama Amerika nih. Hmm. Dan salah satu klausulnya adalah
kita jalin kerjasama pengembangan teknologi nuklir untuk PLTN ya, di Kalimantan gitu. Dan disebutkan secara langsung, cuman boleh sama Amerika, terus disebutkan di klausul itu Amerika dan Jepang gitu. Maksud gue tuh gini loh, karena gue dapet info Oh, dari lu tadi ya, itu kan PLTN tuh nggak bisa serta-merta lu ganti swap gitu loh. Eee, Ngambil teknologinya impornya dari Amerika, bahan bakarnya kemudian standar bentukannya tuh ngambil dari Rusia. Iya kalau misalnya sama gitu, one on one ya. Dan ternyata kan nggak semudah itu heeh. ya. Gue tuh ngerasa khawatir jangan-jangan kita itu, eee, okelah ini mungkin untuk proyek pertama di Kalimantan ya. Tapi yang gue khawatirin adalah dengan ketergantungan seperti ini, itu malah menjadikan kita itu deterrence dan, sekuritisasi energinya itu jadi berkurang gitu loh. Dan kita malah jadi melebar atau teralihkan dari tujuan awal kita Mmm, sebenarnya gitu kan, untuk membangun ketahanan energi. Dan ya kalau dari sisi gue sih sebagai anak HI itu kayak, kenapa harus Amerika gitu? Apa kita harusnya bisa bikin tempat yang lain gitu? Menurut lu gimana? Apakah untuk proyek pertama kita ya it's okay lah gitu, gua nggak dengan kesepakatan ini ya, setahu soal gua kan tarif itu dan tidak lain-lain? ada tulisan PLTN pertama oleh Amerika kan. Oke di Kalimantan gitu kan, Iya, menurut RUPTL yang ada. mhm. Kan kita bisa minta ke PLN, tahun depan diubah dong RUPTL-nya. Salah lu RUPTL-nya, nggak ada tuh 250 megawatt, AS gila, nggak boleh dengerin ya? nggak ada Bro, Iya belum iya, ready. Tapi kalau seandainya oke 250 megawatt, kita undur nih iya, timeline-nya, nggak mungkin nih dalam waktu dekat karena AS juga belum punya kan, mhm, teknologinya belum eksis gitu. iya iya, Oke kita nunggu sampai lu eksis, kita tempatkan tetap oke di Kalimantan, ya nggak masalah. Tapi mmm. tidak menjadi yang pertama. Ya, AS tadi belum punya karena kita asumsinya kita pakai SMR ya? Oke Oke, oke, tapi tidak menjadi pertama, nggak masalah kan? mhm mhm, Pastikan dulu teknologi yang mereka eksis, berjalan operasional oke, iya oke dibangun di Kalimantan terserah. Ya udah anggap aja itu udah di-lock gitu sama mereka, ya nggak iya masalah. Kan kita bisa cari tempat lain dengan kebutuhan lain gitu kan. iya, Toh kebutuhan listrik di Kalimantan kan harus dilihat lagi, mhm, transmisinya bagaimana? iya. Kita Kan belum punya grid yang mumpuni ya lu di situ butuh ya? grid yang bagus Iya kalau bangun PLTN. iya. Grid yang cuman bisa dipakai kalau kita bangun PLTN gede, itu cuman di Jawa 500 kV, Karena udah terkoneksi ya? karena 500 kV. Kan kalau Oh, 600 mega ke atas listriknya itu 500 kV, cuman kalau 250 itu mungkin 275 kV. oke Gua oke nggak oke. terlalu detail Iya ahli iya, soal itu ya, tapi setahu gua itu iyap, sih. Eee, yang jelas kan kita juga punya kebutuhan nih. Lu yakin bisa narik kabel listrik dari Kalimantan ke Jawa? Kan kebutuhan besarnya di Jawa sekarang, iyap, kan belum tentu bisa. mhm, Jangankan di itu, Sumatera Jawa aja tertunda kan, kabel Sumatera Jawa kan harganya dua ratus iyap, lima puluh t kan, mhm mhm, pembangunan 500 kV itu kan. iyap. Ya kalau Eee Sumatera Jauh kan salah satunya karena kabel bawah laut emang produksinya emang lagi rebutan sekarang. heeh, Nggak semua produsen tuh kemudian bisa mensuplai demand global ya, betul yang betul sekarang lagi betul tinggi-tingginya betul, gitu. itu sih. Yap. Ya itu memang harus salah satu yang dipikirin sih. Ya. Cuman gua kepikiran kan kenapa harus yang diincar itu Kalimantan pertama kali gitu. Karena gua denger tuh karena kita tuh sebenarnya cadangan uranium dan thoriumnya gede coy, bener nggak? Dan kemudian Thorium di salah Bangka satunya banyak, di Sumatera sama di Kalimantan gitu. thorium di Bangka banyak. Jadi thorium itu semacam kita kalau nimbah timah, Hmm, itu kan kita kita gali timah, dapat timah, itu limbahnya kan salah satunya thorium oke. dan rare earth dan, logam tanah jarang yang untuk, material semikonduktor Ya. kemudian dan kawan-kawannya sama tadi thorium. Di Kalimantan katanya ada uranium. Tapi gue mungkin nggak akan menarik ke arah karena di Kalimantan banyak uranium terus kita Amerika mau ke sana gitu. Karena ada pun uranium di sana kan tetap harus diproses. Ya. Jadi kalau gue sekolah dulu, di mana ada emas, di situ ada uranium. Hmm. Jadi lu tahu kan uranium yang banyak di mana lagi? Ya. Ya Papua memang ya? jumlahnya kecil. Namanya juga material-material yang ya logam tanah jarang juga namanya juga logam tanah jarang, ya Ya. jarang gitu. Kalau dibilang secara ekonomis ya nggak ekonomis. Hmm.
Kalau dulu pakai teknologi yang itu aja yang nggak ekonomis gitu. Iya. Gitu. Hilirisasinya memang harus benar-benar advance kan Bener. berarti? Karena Dan jumlahnya kecil dan kalau misalnya prosesnya nggak sampai refinery tahap akhir tuh kayaknya betul. nggak make sense sih. Betul. Ya agak-agak tricky ya kita menambang uranium atau menambang ini agak agak menyamping ke rare earth tadi ya. Karena jumlahnya nggak banyak dan itu relatifly berasal dari limbah material, tambang lainnya. Kemudian, memang harganya mahal ya. Hmm, Tapi kalau ya kita ngitung-ngitung secara ekonomi harus benar-benar rigid, kalau nggak kita ya rugi gitu. Makanya selama ini kan timah ya nggak butuh juga sama rare earth. iya iya. Dan kalau kita punya thorium, emang ada reaktor nuklir yang pakai thorium hari ini? Nggak ada. Oke. Jadi kita juga kita punya punya resource tapi kita nggak punya teknologinya Yap, untuk menggunakan resource itu ya nggak bisa mhm, juga. Kita cuma bisa bangga aja kita punya thorium banyak tapi nggak bisa diapa-apain. yap. Nah ini yang kritik gue ya, maksudnya refleksi dari apa yang terjadi sama industri EV, karena kita kemarin kayak hype-nya nikel gitu. Problem industri di Indonesia tuh nyambung yang tadi ya, industri kita siap atau enggak tuh kayak pada akhirnya kita itu jatuhnya ke industri yang memunculkan sebagai distributor aja gitu. Heeh, betul. Bukan produk jadi yang bener-bener punya tahapan yang high teknologi gitu, yang bisa dipakai langsung gitu. Jadi kayak, ya udah ada hilirisasi tahap awal 1 dan 2 biasanya. Tapi habis itu ya udah, selebihnya kemudian kayak kita membuka investasi itu produk jadinya ya dari luar gitu loh, dan kita jadi distributornya aja gitu. Ya perkara kita punya pabrik di dalam gitu, tapi kan rata-rata ya TKD-nya cuma berapa persen dan itu kan bukan high tech juga gitu kan. Yang gue takutnya itu terjadi di pengembangan tenaga nuklir kita gitu. Kita punya resource-nya ya, gede, uranium, thorium gitu. Tapi kalau kemudian tadi secara birokrasi pemahamannya kayak gitu, birokratis banget, secara bisnisnya juga kita ternyata belum tentu paham, blank, dan secara financing juga. Kekhawatiran gue akhirnya bergeser dari apakah PLTN itu akan meledak atau enggak, dari ke sisi ke ini bisnis prosesnya malah jadi mandek di tengah jalan karena ya kita emang nggak paham secara bisnis gitu sih, Yang industri. gue khawatirkan pertama, kalau kita tadi gue sebutkan whole prosesnya nggak berjalan dengan baik, Hmm, itu kejadian seperti di Finland, pembangunan PLTN itu apa ya, gue lupa namanya, Olkiluoto 3 atau berapa, mhm. itu kalau nggak salah sampai 3 dekade, 30 tahun? 30 tahun. Dengan pembangunan PLTN yang panjang karena tadi kesalahan mismanagement dan lain sebagainya, cost-nya mahal kan. Mmm, Jadi harganya listriknya jadi nggak ekonomis. iya. Padahal standarnya pembangunan PLTN itu rata-rata 5 tahun. Oke, jadi pas lu bangun 5 tahun sambil ngelatih operator 4 tahun, ya udah begitu jadi ya operator udah siap kan Betul harusnya? betul. Rata-rata bangun PLTN 5 tahun. Simultan gitu? Heeh. Ya kalau lu bangun jadi ada sih di Jepang tuh dia 3,5 tahun jadi. Ada pernah case itu. Heeh, Tapi whole industrinya sudah kebentuk, iya iya, udah ekosistemnya siap. udah jalan, Mhm, operatornya udah ready. Ya kita 3,5 tahun jadi, iya, operatornya belum pada siap ya sama aja kan. Jadi 5 tahun lah rata-rata. Itu di luar tadi ya penyusunan sistem struktur organisasi, regulasi dan sebagainya ya. Jadi totalnya ya 8 tahun paling cepet. Sekarang gue tanya lagi, Presiden Prabowo sanggup nggak 2 periode? Atau yang setelah menggantikan Prabowo, kalau Prabowo nggak menjabat 2 periode, mau nggak ngelanjutin program ini tanpa mmm, intervensi politik? iya. Nah ini nih, iya. Ini Itu yang yang jadi karena terakhir tuh masih PP kan, peraturan pemerintah itu. peraturan pemerintah, Belum belum UU. sampai tahap kepres, kita tuh mau ngembangin kayak IKN kan udah sampai tahap kepres ya. Jadi kayak whatever happen ya presidennya ganti, kalau mau tidak dilanjutkan ya harus ada kepres baru gitu Betul. loh. Ya gimana-gimana kita emang butuh untuk mengembangin tenaga nuklir sih, karena, eee, kalau dulu kan gue main SimCity gitu kan. Heeh, Dari yang batu bara, terus, pembangkit tenaga listrik yang nggak efisien, terus kemudian ada nuklir.
Dari nuklir kemudian dikembangin lagi jadi teknologi fusi ya. Mungkin ke arah itu masih sangat jauh gitu. Dan Indonesia entah kapan bisa dapetin orbit fusi. Tapi kan pembukanya emang harus dari nuklir dulu Betul gitu. betul. Dan kalau kita nggak mau mulainya, gua rasa sih sampai kapanpun kita nggak bakal belajar sih. Hmm. Dan gue paham kenapa orang reluctant ya. Karena kita emang misinformasi, keterbatasan informasi juga, dan ekspor yang ada di Indonesia juga, terutama yang ada di pemerintahan, juga sangat kurang. Bahkan kalau kita lihat mungkin nggak ada gitu ya, bener-bener ngelotok di bidang nuklir dari sisi hulu soal theoretical sampai bisnisnya kita nggak punya gitu. Dan itulah yang kemudian jadi bikin pengembangan kita itu agak sulit sih. Gue lebih condong kalau lembaga pengawas tuh harus independen. Hmm. Karena kalau di Ristek Dikti, fungsi pengawasan lo akan direcoki dari sisi interest orang untuk mempromosikan dan meriset soal nuklir. Hmm. Regardless itu aman atau enggak. Yang namanya penelitian kan kita belum tahu dong, Betul. gitu kan. Aman atau enggaknya kan setelah ada riset berkali-kali. Kalau di lingkungan hidup, pengawasan kita itu akan bersinggungan dengan kepentingan untuk menjaga lingkungan hidup. Bukannya gua anti soal lingkungan hidup ya, atau anti pelestarian lingkungan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang kemudian kalau misalnya Bapeten bilang, "Ini udah gua awasin, ini aman." Tapi kelompok pro lingkungan punya pemikiran lain, ya otomatis karena dia di atas, lu harus ngikutin dong, Itu dia. gitu kan, Itu dia. gitu. Jadi kayak konflik of interest-nya jadi lebih besar. Beda kalau misalnya independen, dia akan punya sudut pandang sendiri dan bisa menentukan suaranya sendiri sih, gitu. Tadi kan lu udah ngobrolin tadi yang pertama apa sih? Yang ketiga kan itu. Yang ketiga kan soal industri ya. Hmm. Keempat gue mau ngomongin soal pengawasan. Atau udah dibahas tadi pengawasan? Belum, ya pengawasan kita baru bahas soal Bapeten soal ini aja Oke. sih. Pengawasan itu sebenarnya kita kecolongan waktu Cikande kemarin. Oh iya tuh, Cikande. Kalau Soal gua, radiasi yang ada di kawasan industri kalau kan. gua yang gua permasalahkan Bapeten dan Kementerian Keuangan, Ya keuangan karena bea cukai ya? bea cukai. Oke. Bukan bea cukai ya? Bea Pokoknya cukai dong. yang keluar masuk barang Ekspor itu apa sih? impor ya? Ekspor Bea impor cukai. kan. Dia pokoknya semua pintu gerbang ekspor impor itu harus ada gate apa ya namanya detektor radiasi gitu lah ya. Jadi satu, eh gate ekspor satu, gate impor satu. Jadi minimal dua. Kan waktu itu udah muncul di berita tuh. Katanya si Purbaya ditawarin harganya satu gate tuh 800 juta sama kepala BRIN yang baru kan. Beberapa hari sebelum itu keluar, gue sempat main ke sana. Ngobrol juga sama teknisinya langsung. Dan harganya memang murah 800. Purbaya nawar lagi, tapi menurut gue itu udah murah gitu. Daripada lu impor gitu. Eh yang kedua adalah Kementerian Perindustrian. Mendak ya. Mendak tuh harus koordinasi juga. Perdagangan. Sekarang gini lah ya. Kalau ada proses, ini contoh ya, gue nggak tahu ini kejadian apa enggak. Kementerian Perdagangan umpamanya memberikan izin impor barang metal bekas, scrap metal scrap bekas. Berarti perdagangan sama industri sih. Ya kan? Dua-duanya tuh harus kerjasama. Kan kita nggak tahu ini metal yang radioaktif atau metal yang stainless steel biasa kan. Nah itu harus koordinasi juga sama Bapeten. Ya. Harus diawasi dari mana ini barang masuk. Bapeten harus powerful dong. Gua bisa nih neken kementerian, lu kenapa ngurusin ini nggak koordinasi sama gua? Iya. Lu kenapa nggak pasang ini? Harus gitu ke Bapeten. Ya. Kayak gitu tuh. Ya karena kita belum aware sih hal seperti itu ya. Ya sekarang lu Cikande aja kecolongan, gimana lu mau bangun PLTN? Gue sebagai ahli nuklir ya, gue mau nanya lagi nih. Iya. Jadi waktu itu gue kaget sih. Radiasi nuklir di kawasan industri. Emang ada industri nuklir di Kayak tempat gini, itu? Cikande. kalau lu ngambil minyak di bawah tanah, itu kan apa sih namanya natural radioaktif ya, kontaminan. Apa sih gue lupa namanya, adalah nama istilahnya, singkatannya. Jadi kalau lu ngambil minyak nih, lu masukin ke dalam tangki, terus minyaknya lu distribusikan lagi, terus isi lagi dari bawah tanah.
itu akan terjadi kontaminan radioaktif. Hmm. Karena semua material ini mengandung radioaktif di alam ini. Ya kayak pisang lah kan dia ada radioaktifnya. Nah, ini Yeah. kita ambil contohnya case minyak mentah gitu kan. Diambil nih ya, keluar minyaknya dari tangki. Radioaktifnya nempel. Ambil lagi dari tanah, masukin tangki. Nambah lagi radioaktifnya gitu. Jadi kontaminannya tinggi. Hmm. Yang tadinya tangki biasa, bejana stainless steel biasa dipakai untuk itu, akhirnya kan mengandung radioaktif material kan. Yeah. Dan itu nggak semua orang tahu. Itu nggak semua orang tahu dan itu Bapeten harus aware Yeah. bahwa Bapeten tidak hanya mengawasi industri terkait PLTN, iradiasi pangan atau iradiasi kedokteran, tapi semua industri yang ada potensi itu Hmm. sebelum kejadian lu harus turun tangan. Ini belum ngomongin food irradiation sih sebenarnya. Food irradiation next time, bro. Tesis gue itu. Iya. Karena kemarin mahasiswa gue kan bikin tuh soal nuklir dan food radiasi ketahanan pangan ya. Kita bahas di tempat yang lain lah. Ini kan terkait ini dulu. Next time gitu. Oke. Teman-teman yang nonton soal podcast kita, kali ini kita bahas nuklir dan sampai di sini dulu pembahasan kita terkait pengembangan teknologi nuklir di Indonesia dan problematikanya dan juga potensinya. Next time kita akan bahas soal ya masih seputar bukan kita soal jadi ahli nuklir ya. Tapi memang ada hal yang kemudian nuklir dan juga ketahanan pangan itu jadi sangat sentral dan saling melengkapi, dan kalau misalnya dikembangkan bersama-sama itu akan jadi sesuatu yang lebih oke juga ke depan. Ya, tunggu aja podcast kita soal itu dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.